Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Hai Pop Lovers, gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan masih dalam situasi yang lagi sehat, lagi seneng pastinya, dan nontonin podcastnya Pop FM di Podcast 103. Dan untuk kali ini nih, Dev Nirvana yang bakal nemenin Pop Lovers untuk kenalan dengan 4 orang yang udah ada di studio podcastnya Pop FM. Ada siapa aja? Coba kita kenal langsung dengan Slavas! Wih, mantap. Boleh dikenalin ada siapa, sebagai apa di band ini? Silahkan satu persatu. Ya, gua Ridon pada vokal. Gua Binsar pada gitar. Gua Febri para drummer. Dan gua Dodi pada bass. Oke, jadi ini lengkap memang isinya berempat kayak Iya, gitu ya. berempat. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat-sehat. Ini luar biasa banget loh, karena akhirnya gue bisa ketemu dengan sebuah band yang bernama Slavas. Dan ini tappingnya juga di hari Slavas. Selasa ya, Selasa ya. Sorry. Oke, baiklah kalau begitu. Hari ini hari Selasa ya. Tapi hari ini kita akan ngomongin tentang Slavas. Nah, ngomongin tentang Slavas ini boleh dibilang adalah nama baru gitu ya di industri musik ini. Boleh nggak untuk diceritain sejarah terbentuknya Slavas ini sebenarnya seperti apa sih? Siapa yang mau jawab? Kita kasih sama sejarawan aja ya. Oh, sejarawan. Baiklah kalau begitu. Sejarawan. Oh gitu, baik. Kita memiliki ahli sejarah di studio untuk sore hari ini. Jadi mari kita dengarkan penuturan dari beliau. Beliau. Yuk. Halo ya. Jadi Slavas ini terbentuknya 2015. Ya dari emang kita kan awalnya kan emang awal dari band cafe ya, dari cafe ke cafe. Ya udah, jadi pas saat pandemi ya udah kan kita emang gak ada kegiatan sama sekali nih. Ya mungkin termasuk mungkin hampir lebih kurang semuanya kali ya. Ya udah pas 2015 dari kita pas saat lagi nggak ada aktivitas dan kita mencoba untuk membuat sebuah karya. Oke. Jadi yang emang awalnya itu dari kafe ke kafe biasanya bawain lagu orang istilahnya kayak gitu ya. Benar. Dan akhirnya sekarang membuat satu lagu. Atau mungkin udah beberapa lagu. Udah beberapa. Udah beberapa, tapi yang dirilis baru satu. Baru satu. Oke. Nah, yang dirilis ini yang udah dirilis ini judulnya adalah Luka Abadi. Kenapa lukanya abadi? Gak bisa disembuhin emang? Apa gimana sih ceritanya? Nah, ini tempat menerangkan ini. Oh, ditanya sama? Oke, baik. Oh, baik. Ini ahli Kamu luka. pribadi? Ahli luka kayak gitu. Ahli luka. Oh, oke, baik. Jadi bagaimana lukanya masih belum sembuh sampai hari ini sampai jadi lagu itu gimana ceritanya? Kalau lukanya sih nggak hilang-hilang. dari apa namanya? Dari pandangannya udah kelihatan kayak nggak bisa hilang. Kalau lukanya nggak hilang-hilang akan abadi terus. Pokoknya awas aja lu ketemu gua ntar. Loh, ini lukanya bukan luka cinta ya? Oh, kayaknya sih. Iya, dia lebih ke dendam sih ya. Nah, tapi serius, itu kenapa ceritanya? Kenapa bisa sampai akhirnya tercetuslah Luka Abadi ini dan jadi single? Gua bikin lagu ini karena emang lagi ngalamin di posisi itu, ada di posisi itu. Gua ngerasain sakitnya diselingkuhin gitu kan. Oh. Ya, jadi lagunya tentang sakitnya diselingkuhin. Jadi walaupun gua maafin dia dan gua masih bersama dia, lukanya itu bakal tetap ada. Sekalipun gua udah move on dari dia, gua sama orang lain, tapi kalau gua keikat dia lagi, lukanya tuh bakal masih ada juga sih. Aduh, dulu gua begini nah gitu. Jadi lukanya tuh gak bakal hilang sampai kapanpun. Berat nih. Kejadiannya kapan? Ya udah cukup lama sih. Udah cukup lama, tapi karena emang membekasnya begitu dalam akhirnya jadilah Luka Abadi ini kayak gitu. Oke. Ceritanya berasal dari pengalaman pribadi. Berarti lirik yang nulis emang sepenuhnya dari apa namanya? Dari lo sendiri kayak gitu ya. Tapi untuk sampai akhirnya jadi single benar-benar digarap sendiri atau bareng sama teman-teman juga untuk misalnya nentuin nadanya, harmonisasinya dan apanya kayak gitu. Oh, kalau itu kita emang harus tetap bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Oke, jadi ini kejadiannya udah cukup lama. Apakah selama itu juga bikin lagunya atau kayak jadi nih, langsung Ya, jadi bikin lagunya sih langsung jadi. langsung jadi. Abis nangis-nangis langsung nulis lagu jadi. Kebuka deh. Tuh kan, ini ternyata kalau nggak ditanyain nggak kejadian ini lagu ya. Prosesnya lumayan cepat mulai dari bikin atau istilahnya nulis liriknya sampai akhirnya ketemu sama teman-teman dijadiin lagu ini. Kalau mulai dari awal sampai akhirnya bisa dirilis butuh waktu berapa lama sih ini lagu? Dari kalau dari awal dibikin lagunya sampai dirilis itu sangat
paling sebulan sih. Sebulan ya? Cepet ya? Cepet bulan. Oke. Sebulan ini apa yang dirasakan selama prosesnya? Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu gitu, misalnya nyocokin jadwal kayak atau apa, atau mungkin kehalang PPKM misalnya kayak gitu? Apa coba yang dialamin selama prosesnya kemarin? Walaupun sebulan itu cepat juga sih. Dalam prosesnya nggak ada, ya alhamdulillah nggak ada halangan sih. Nggak ada Tapi halangan. pas video klip itu ada. Oh, oke, video klipnya juga udah Syuting ada. video klip, sudah. Oke, apa yang jadi halangan waktu bikin video klipnya itu? Kebetulan waktu itu kita bikin video klip di daerah Puncak. Mhm. Nah, semua orang pasti tahu lah Puncak itu macetnya sangat-sangat luar biasa. Oke. Nah, itu alat-alat yang kita butuhkan buat syuting itu semuanya telat nyampenya. Oh. Yang kita prediksi hanya ke syuting cuma sampai sore, itu akhirnya malah mulai sore. Oke. Sampai malam. Berarti agak-agak berubah dong ya istilahnya kayak. Dan agak sangat. Sangat. Nggak, maksudnya gini, karena kan yang namanya bikin video klip pasti udah ada dong tata-tata skenario-nya akan begini. Tapi kan suasananya udah berubah nih. Iya. Jadi gelap. Kalau malam ya kan. Apa yang akhirnya disesuaikan di situ? Plotnya kah atau mungkin tempatnya juga harus pindah lagi misalnya kayak gitu? Ya, ada beberapa scene yang harus dirubah sih. Itu mungkin kehandalan sutradara kita ya, yang mengakali semuanya. Untungnya kita punya sutradara yang bukan kaleng-kaleng gitu. Mas Ayas semuanya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini akhirnya sudah jadi video klipnya. Tapi buat yang belum nonton, mungkin baru nonton dari podcastnya Pop FM, ceritain dulu deh. Ini sebenarnya konsepnya video klipnya seperti apa sih sebelum nanti mereka akhirnya nonton? Konsepnya kayak gimana? Kita langsung yang pada ahli telematika. Baik, kita sudah bersama dengan rekan dari Roy Suryo untuk hari ini. Silahkan rekan Roy Suryo. Hari ini apa pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini adalah tentang teleportasi. Oh, sama telematika ya. Oh iya, baik. Jadi bagaimana Iya, aljabar? jadi- Oh, bukan ya. Yuk, telematika. Jadi waktu pas di puncak itu sebelum kita mulai syuting, malamnya kita briefing, kita planning tentang sama Mas Ayas tentang scene-scene yang akan diproses untuk nanti syuting. Dan dari awal sebetulnya skripnya sudah dibuat sama Mas Ayas sama timnya. Dan sudah dijelaskan. Jadi intinya sih di video klip itu jadi ada tentang ceritanya tentang seorang pria yang dihianati oleh si ceweknya, laki-laki yang dihianati oleh ceweknya. Oh, Dan oke. iya, Makanya sampai nangis udah loh. bergetar-getar gitu kayak saking mendalaminya kayaknya ya. Ini habis traffic macet. Habis tulis. Oh, jadi Cara- cara cara sendiri, iya, Mas. iya, makanya tadi kayak, wah, kenapa nih? Iya. Apa ya? Oh, Bukan ternyata karena menghayati, traffic. bukan karena menghayati video klipnya sedih. Karena tadi traffic macet. Oke. Iya, oke lanjut. Jadi setelah itu jadi konsepnya tentang dua orang yang berpacaran, tapi yang ceweknya itu mengkhianati si cowoknya, dan itu ketahuan dari si cowoknya tanpa sengaja memergoki si ceweknya sedang chat. Tapi chatnya tentang perselingkuhan, tentang dia lagi ada chat perselingkuhan dengan cowok lain gitu. Dan ketahuan, akhirnya mereka ribut dan akhirnya ya terjadilah Baku hantam. baku hantam. Ada bagus. Ada baku hantam. Makanya banyak video klipnya. Ya, Ada nanti baku kalau hantam. saya ini nanti jadi spoiler nanti. Jadi kalau nanti tonton aja, pokoknya intinya seperti itu. Oke. Ceritanya ya. Jadi kalau misal pengen nonton video Biar klipnya, penasaran ya. bener, bisa langsung dicari di YouTube juga udah ada ya? Iya, ada, ya. Oke, bisa dicari dengan keyword Selapas luka abadi. Slavas Luka Iya. Abadi. Nanti bakalan langsung nongol di situ video klipnya Iya. dan bisa untuk ditonton setelah video ini selesai ya. Oke. Oke. Jadi itu ceritanya dan prosesnya lumayan cepat sampai akhirnya lagunya udah rilis, video klipnya udah rilis kayak gitu. Kalau boleh untuk diceritain ini lagu genrenya arahnya kemana sebetulnya? Apakah pop, rock atau? Nah, itu kepada dokter anak-anak kita kasih. Oh, baik. Spesialis anak, dokter Sudah ganti spesialis. profesi ya. Kebetulan kita banyak profesi. Oh, gitu. Banyak profesinya. Oh, iya baik. Tergantung harga cabai di pasar sih. Oh, gitu. Kita menyesuaikan. Kalau harga cabenya naik, Iya. pasti lebih banyak gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Sama. Jadi gimana? Jadi buat Selapas ini buat genrenya sendiri tuh emang pop alternatif. Pop alternatif. Buat lagu ini doang atau entar keseluruhan dari lagu-lagunya Slavas? Buat saat ini sih kita emang masih pop alternatif sih. Insya Allah sih nggak tetap benang merahnya seperti ini. Oke.
Jadi ini emang benang merahnya di pop alternatif. Apakah sudah pernah bereksperimen dengan genre-genre yang lainnya sehingga akhirnya kalian memutuskan oke, kita main di pop alternatif aja, atau emang dari awal ya udah ini jalannya, istilahnya kayak gitu? Dulu pernah sih sendiri ya nyoba Dut Brit alirannya. Dut Brit. Oke. Ya. Jadi itu ceritanya lagu Robbie Williams yang terus bikin koplo gitu ya. Luar biasa. Oke. Dut Brit. Ya, tapi ini berarti emang dari awal udah niatnya di situ gitu ya. Oke, baiklah. Kapan kira-kira akan ngeluarin lagu yang Dut Brit tadi? Karena Dut Brit tadi nggak ada minatnya jadi nggak jadi. Oke. Baiklah. Ada loh satu udah kelihatan kan di sini. Ya, nanti kita bikin grup WhatsApp. Oh iya, WhatsApp ya. Berdua aja. Oke, siap. Oke. Jadi memang konsepnya ada di pop alternatif kayak gitu. Sementara ini yang udah dirilis adalah satu single. Tapi sebenarnya dari Slava sendiri udah punya berapa lagu yang udah istilahnya dibikin atau mungkin malah sekarang misal lagi proses untuk rekaman single berikutnya misalnya? Udah ada berapa? Ya untuk saat ini yang baru kita prepare itu baru 3 sih. 3 dan sedang tahap untuk single keduanya. Oh, lagi tahap untuk single keduanya. Tapi selain itu memang lagi fokus juga untuk promo single yang sekarang ini ya, Luka Abadi ini. Oke, jadi buat pop lovers yang pengen dengerin untuk Luka Abadi ini bisa didengerin di mana aja? Di rumah masing-masing. Benar, itu bisa. Iya benar juga sih. Di jalan, kadang di kamar mandi juga itu bisa. Iya sih, kadang-kadang kalau kita lagi menyendiri gitu kan lebih mendalam gitu ya rasanya, bener ya. Yang cat terus kawan. Mungkin langsung aja ke pakar telematika lagi. Kembali ke pakar telematika. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Bisa didengerin di mana aja lagunya? Bisa bilang di rumah aja. Kita bisa didengarkan di YouTube, di digital platform yang mungkin sudah dikenal, yaitu ada Joox, ada iTunes, ada macam-macam ya semuanya. TikTok ada juga udah TikTok ada, juga sudah ada, Instagram. Ya pokoknya di semua area lah gitu. Oke, jadi bisa untuk dicari di digital, di Iya, mana digital pun pasti akan platform, langsung iya. untuk Betul. gampang untuk ditemuin ya. Tapi ada satu lagi yang paling penting. Apa itu? Harus di request di Pop FM. Nah, Itu pasti wajib. Iya kan, wajib kan. pokoknya pop lover semua. Allah di request. Itu aja yang minta. Jujur ini 2 tahun nih ada studio podcast ini, baru kali ini ada orang promo tapi sedih. Baru ini. Soalnya lagu kita sedih. Oh gitu. Oke, jadi biar pendalaman sekalian kayak gitu ya. Oh, menyesuaikan. Oke, baik. Nah, tapi kalau nanti ke depannya nih, tadi kan udah ada 3 single, yang satu udah rilis, yang 2 lagi prepare. Yang 2 ini kelanjutan ceritanya Luka Abadi atau cerita yang berbeda lagi? Nah, itu dia. Bisa jadi kelanjutan dari Luka Abadi ini. Kok bisa jadi? Oh, ceritanya bikin penasaran ya? Iya, Oh penasaran gitu. gitu loh. Oh, oke. Jadi bisa jadi kelanjutan. Jadi kan abis baku hantam. Nah, jadi mungkin kita tinggal lihat ntar siapa yang masuk rumah sakit nih. Oh gitu. Ya. Oh, berarti ini judulnya IGD. Katanya masuk rumah sakit kan? Oke. Berarti nanti kita akan tahu ceritanya, apakah ini kelanjutannya, siapakah yang masuk ke rumah sakit, gimana video klip berikutnya, apakah di rumah sakit yang mana, gitu ya. Itu nanti bisa dicari tahu pas dirilis. Kira-kira kapan? Apakah akhir tahun ini misalnya, atau mungkin ke awal tahun depan, atau gimana? Nggak menutup kemungkinan. Yang jelas kita saat ini fokus ke single yang perdana ini dulu. Mungkin setelah 80% promo ini selesai, kita langsung garap untuk single keduanya. Oke, siap. Jadi ditunggu aja. Yang pasti buat yang udah penasaran sama Luka Abadi bisa didengerin. Nanti diresapi dengan sangat baik gitu ya. Nanti kelanjutannya apa? Apakah nyambung atau tidak? Ditunggu aja. Tapi kalau untuk lebih mendalami, pesan kami ya supaya lebih mendalami lagu ini, coba minta pacar kalian untuk selingkuhin kalian dulu. Oh gitu. Jangan gitu juga. Biar lebih dapet lah, Bro. Oh iya. Buat orang lain boleh dicobain sih, kalau buat kita ya. Abis itu baru dengerin lagunya ya. Baru dengerin lagunya. Baru berasa ya. Baru berasa. Oke, baiklah kalau gitu.
silahkan selingkuh. Atau kalau udah ada yang kelihatan mau selingkuh, biarin aja dulu. Ntar kalau udah ketahuan dari chatnya, nah dengerin lagunya, gitu ya. Oke. Nah ini memang Slavas ini boleh dibilang adalah baru untuk ngeluarin single kayak gitu ya. Dan ini single perdana. Respon dari orang-orang yang ada di sekitar, mungkin dari teman, dari keluarga, atau mungkin dari orang yang random yang belum pernah kalian kenal sebelumnya, terus tiba-tiba dengar lagu ini, mereka responnya rata-rata seperti apa? Iya, kalau keluarga sih udah pasti ya, kayak misalnya gini, "Ma, aku tampan nggak?" Pasti jawab tampan. Oh, oke. Kita kasih lagu, "Mak, lagunya bagus nggak?" Ya, respon keluarga sih bagus. Oke. Tapi kalau orang dari luar-luar ya gimana responnya? Ya ada yang terkesima, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang macam-macam lah. Macam-macam responnya ya. Yang terkesima itu kebetulan dia bawa golok sih. Didengarin sama golok. Oh gitu. Terkesima kan lu. Kalau bagi saya sih yang lingkungan saya sih pernah dengarnya ini gua banget. Ada sih macam-macam itu. Macam-macam. Jawabannya. Ya, karena memang mungkin ada di antara lingkungan Anda yang sedang diselingkuhi juga. Iya, gitu ya. mungkin. Oke. Jadi emang responnya macam-macam. Kalau pop lover juga pengen tahu gimana lagunya, sekali lagi mungkin ada yang pernah pengalaman diselingkuhin. Enggak curhat kok. Ya. Silakan aja untuk dengarkan lagunya Luka Abadi, ya. Oke. Ini kalau boleh gue tanya satu-satu. Masing-masing harus punya jawaban. Ini kan lagu kalian sendiri, Luka Abadi. Part mana yang menurut masing-masing itu adalah part yang paling nendang dari lagu ini, lagu Luka Abadi ini? Refnya. Coba nyanyiin refnya gimana? Loh, kok jadi nyanyi? Ya iyalah, Harusnya dong. kan gue udah bilang satu-satu harus bisa. Wah, salah. Yuk, coba dikit. Kalau enggak, liriknya aja deh. Oh, Dia kebetulan penyanyi juga sih, bisa nyanyi. Oh, oke, baiklah kalau begitu silakan untuk penyanyi. Liriknya di mana ya? Liriknya itu luka ini akan abadi, sampai mati akan ada. Ayo, di sini. salah. Ted gagal loh. Dipotong aja. Ini kuis ya, pemirsa. Kuis kira. Oke, refnya. Next, refnya juga. Coba, kan vokalis. Iya. Nyanyi. Luka ini tak akan pergi sampai mati, ada di sini, tetap perih dan menyakiti sampai mati. Bener. Oke, dia. 100 untuk Anda. Lumayan nyesek sih. Dengar tadi ya. Oke, next dari kalian berdua. Ayo jangan bilang refnya juga. Tapi jangan bilang intro. Gak bisa di. Ending aja, ending nggak apa-apa endingnya. Ending. Oke, gimana endingnya? Oh, enggak sih, awalnya justru. Gimana awalnya? Pokoknya liriknya akan kuingat semua ya. Udah, berarti udah semuanya keinget kan? Oh, oke, baik. Oke. Tapi bener akan kuingat semua ya, makanya jadi abadi. Bener. Oke, jawabannya sangat bagus, luar biasa. Bakar telematika kita luar biasa. Bagaimana pakar anak-anak? Kalau pakai anak-anak sih benar, lukanya memang sampai mati. Udah. Oh, sampai mati. Oh, oke, baik. Jadi masing-masing ini memang mewakili benar-benar betapa abadinya luka ini gitu ya. Akan kuingat, terus refnya sampai mati. Baiklah, jadi ini memang Luka Abadi ini bisa untuk didengerin sekali lagi di berbagai digital platform, terus di YouTube juga bisa, dan yang paling penting adalah di request di Pop FM kayak gitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau banyak yang request bisa masuk di chart nomor 1. Amin. Oke, jadi itulah cerita tentang Slavas dengan lagunya Luka Abadi yang nanti masih akan ada lanjutannya. Apakah kalian ada rencana untuk bikin album nanti? Kalau sekarang kan baru ada 3 single nih. Nah nanti apakah ada rencana untuk bikin album selain album foto? Tolong. Pasti impian musisi itu punya album ya. Pasti itu nggak akan mengarah ke sana sih kita. Makanya kita ya mohon banget dukungan dari orang-orang itu yang akan buat kita akan terus berkarya ke depannya nanti. Terutama dukungan dari Pop Lovers nih. Wajib ya, wajib dengerin. Ya, kita bisa terus berkarya ke depannya sampai 5 album, 7 album, 10 album. Amin. Amin. Nanti kalau misalnya ada yang dirilis lagi mampir ke sini lagi ya. Siap. Pasti.
Untuk lagu yang berikutnya kira-kira sudah ada gambaran juga nanti video klipnya akan seperti apa kalau misalnya butuh model? Kebetulan yang kedua itu mungkin Gila Abadi ya. Oh gitu. Oh iya. Mungkin bisa diatur. Yang penting gue punya video klip. Oke, bisa. Oke, jadi apakah akan benar judulnya Gila Abadi? Nanti tungguin aja pas udah dirilis. Ya kira-kira 2 atau 3 bulan lagi mungkin atau gimana? Targetnya? Mungkin ya. Oke. Rencana syuting di RSJ mungkin ya. Oh gitu. Oh, sudah mulai terbayang rupanya skenarionya seperti apa. Baiklah kalau begitu. Sip kalau gitu. Nah, ini gue pengen balik lagi ke awal. Sebelum kita close, gue pengen juga teman-teman ngajakin Pop Lovers untuk sekali lagi mungkin request atau dengerin di digital platform kayak gitu. Tapi balik lagi ke awal banget. Ini kan sebenarnya kalian adalah band yang berawal dari kafe ke kafe kayak gitu. Awal banget ketemu dan bikin band ini gimana ceritanya? Apakah karena emang misal satu kampus atau mungkin satu sekolah dulu misalnya, atau ya nggak sengaja aja ketemu terus tiba-tiba jadilah band ini, atau gimana sih? Karena gue tuh selalu penasaran dengan sebuah band yang terbentuk itu gimana ceritanya. Jadi kalau main di cafe itu kan tadinya itu kita beda band. Dia bandnya main di cafe ini masing-masing beda outlet gitu kan, beda hotel. Oke. Nah pada saat penyanyinya dia izin nggak masuk, saya gantiin. Oke. Akhirnya saya kenal dia. Oh, oke. Gabung bikin band. Belum gabung sih, tapi udah kenal. Begitu juga kita main di tempat lain, ketemu sama ini. Akhirnya kita main bareng bertiga, ketemu lagi sama ini. Akhirnya berempat. Ya udah kita langsung tinggal satu kosan. Oh enggak ya? Kita langsung main bareng, sering main bareng, udah terus berlanjut sampai akhirnya sekarang ini kita masih main bareng juga. Oke, dan akhirnya sekarang udah punya single yang bisa untuk didengerin bareng-bareng. Dan buat Pop Lovers sekali lagi yang pengen untuk dengerin singlenya bisa didengerin di mana selain di rumah? Di semua digital platform. Pastinya request di Pop FM. Pop FM. Iya. Benar, dan ingat requestnya harus ke 0815111003. Request yang banyak supaya lagu mereka benar-benar nanti bisa untuk masuk di chartnya Pop FM, bisa jadi juara satu. Amin. Dan terima kasih banyak udah mampir ke studionya Pop FM untuk hari ini. Ya sama-sama. Mudah-mudahan lancar semuanya untuk next projectnya juga. Tadi single berikutnya yang mungkin akan dirilis beberapa waktu ke depan kayak gitu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa bikin album. Bisa mampir lagi ke sini ya. Amin. Oke, once again, thank you, selamat. Thank you. Dan thank you juga buat Pop Lovers yang udah nontonin Popcast 103 untuk hari ini. Next kita akan kedatangan tamu siapa? Tungguin makanya. Cuman di YouTube ya Pop FM, di Pop FM Jakarta. Kalau gitu Dev Dirvana pamit dulu, sampai ketemu lagi next time and bye bye. Dadah.